Sesaat setelah pengungkapan jati diri Om Rian, dan juga bagaimana Om Rian bisa menebak sisi lainku, kita berdua sama sekali tidak berbicara. Mobil melaju menuju rumah dengan begitu cepat. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku atau mungkin dari mulut Om Rian. Aku jujur masih shock. Aku tidak habis pikir, orang yang selama ini aku kagumi ternyata punya sisi lain sama sepertiku. Aku bingung, apakah aku harus senang? Lalu apa maksud Om Rian? Apa maksudnya mengungkapkan jati dirinya kepadaku? Aku tidak mau berharap lebih dan tidak mau mengartikan lain. Yang jelas, aku masih sangat menghormati Om Rian sebagai ayah dari sahabatku dan sebagai orang yang sudah membantuku selama ini, bahkan telah menampungku sejak aku ditinggal kedua orang tuaku. Sesampainya di rumah, aku langsung turun dari mobil dan kemudian masuk menuju ke kamar. Aku rasa Rafka juga belum datang dan belum pulang. Waktu itu sudah jam 5 sore. Padahal tadi dia bilang jam 5 sudah berada di rumah. Di kamar, aku masih merebahkan badanku karena pegel-pegel mengelilingi mall yang sangat besar dengan Om Rian tadi. Selain itu, pikiranku masih shock dengan pengakuan Om Rian. Apakah Om Rian adalah seorang bi? Lalu, apakah maksud dari pengakuan Om Rian itu artinya dia juga nyaman denganku? Jika tidak, kenapa dia harus mengungkapkan jati dirinya yang seharusnya aku tidak perlu tahu? Aku sadar, aku memang mengaguminya. Bukan hanya mengagumi secara fisik, bukan hanya mengagumi secara kebaikannya, tapi semuanya. Seperti yang aku sampaikan, ayah sahabatku ini dari dulu memang sering aku perhatikan. Orangnya ganteng, baik, dengan senyum yang begitu manis. Saat aku sedang asik melamun, tiba-tiba suara pintu kamarku terbuka. Ketika aku melihat, Om Rian sudah berdiri di sana. Aku bisa melihat Om Rian hanya memakai celana sepaha dan kaos lengan pendek. Aku bingung harus ngomong apa. Aku hanya menatapnya.
Om Rian masih berdiri setelah ia membuka pintu kamarku tadi. Dia belum melangkahkan kakinya selangkah pun. Hanya tatapan mata. Iya, tatapan Om Rian yang sedikit berbeda dari biasanya. Ya Tuhan, apa yang Om Rian ingin lakukan? Tapi yang membuat aku heran, Om Rian tidak berbicara apapun. Bahkan juga bukan melangkahkan kakinya maju untuk masuk ke dalam kamar. Justru tiba-tiba Om Rian memegang gagang pintu kamarku dan akhirnya mengunci kamarku. Apa sebenarnya rencana Om Rian? Aku mulai mencoba bertanya. Om, ada apa ya Om? Aku mulai mempertanyakan apa maksud Om Rian. Gak apa-apa Reh. Om lagi jenuh aja. Rafka belum pulang ya Om? Belum. Sepertinya dia gak pulang. Barusan dia telepon. Katanya mau nginep di rumah kakak kelasnya. Nginep? Dalam hati aku berkata, kenapa Rafka tidak bilang sama aku kalau mau nginep? Tapi siapa aku juga sehingga Rafka harus bilang ke aku saat dia mau menginap dan tidak pulang. Tapi bukankah aku sahabatnya? Bahkan sekarang aku seperti saudaranya yang tinggal satu rumah dengannya. Kenapa dia tidak bercerita? Biasanya kami sudah saling terbuka. Singkat cerita, Om Rian mulai melangkahkan kakinya perlahan mendekatiku. Jujur ini pertama kalinya aku melihat Om Rian berpenampilan seperti ini. Bukan munafik, aku memang tertarik dengan Om Rian. Apalagi dengan postur tubuhnya yang seperti saat ini di depan mataku. Hanya menggunakan celana pendek, kaos tanpa lengan. Begitu menarik di mataku. Aku masih dalam posisi setengah tidur di ranjangku. Kemudian Om Rian justru duduk di sebelahku. Aku kembali menanyakan apa maksud Om Rian datang ke kamarku. Ada apa ya Om? Kenapa kamu takut? Kan tadi Om udah bilang, Om lagi suntuk aja jenuh. Gak boleh ya main kesini. Oh, enggak Om, bukan begitu. Bukan begitu maksud Rehan. Siapa tahu ada sesuatu yang pengen Om bicarain gitu. Ya, memang Om pengen bilang sesuatu sama kamu Reh. Ada apa Om? Aku mulai penasaran. Tiba-tiba rambutku dielus oleh Om Rian dengan tangannya. Kemudian dia berkata, kamu masih muda dan cakep ya Re. Jantungku mulai berdegup kencang tidak karuan waktu itu. Aku hanya menjawab, maksud Om Rian,
Ya, kamu cakep, Re. Om suka sama kamu. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud sebenarnya dari kata-kata Om Rian. Belum juga aku mengartikannya. Tiba-tiba Om Rian meraba-raba pahaku. Om, jangan, Om. Kenapa? Kamu gak suka sama Om? Om, jangan, Om. Jawab dulu pertanyaan Om. Kamu gak suka sama Om? Dia yang masih memegang dan meraba pahaku sambil begitu tajam menatapku. Aku tidak bisa bohong dari tatapan mataku. Kemudian aku menundukkan kepalaku dan mencoba menggeser tangan Om Rian. Tapi Om Rian tidak mau dan terus saja meraba-raba pahaku dengan tangannya. Re, jawab. Om pengen tahu. Apa kamu gak suka dengan Om? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menundukkan kepalaku. Masih saja aku berusaha untuk melepaskan tangan Om Rian yang sedang meraba-raba pahaku. Ya Tuhan, bukannya aku munafik. Aku memang sama seperti kamu, Om. Tapi jujur, aku berada pada posisi yang sulit. Om sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Dan bukan cuman itu. Dia juga adalah ayah dari sahabatku sendiri, Rafka. Re, kenapa kamu diam? Enggak, Om. Enggak apa-apa. Kamu jawab pertanyaan Om. Apa kamu gak suka sama Om? Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya diam. Kenapa, Re? Om janji Om bisa sayang sama kamu. Om juga akan penuhi semua kebutuhan kamu. Jangan bohongi perasaan kamu, Re. Om tahu, Om bisa merasakan itu. Om bisa melihat itu. Om sendiri juga sudah lama suka sama kamu, Re. Itulah kenapa Om selalu pengen bahagiain kamu. Dan itulah kenapa Om sampai ngajak kamu tinggal di sini. Jadi Om Rian ngajak Rehan tinggal di sini karena ada maksud lain. Re, maafin Om. Dari awal Om gak bilang kalau Om juga memendam perasaan sama kamu. Udah Om, cukup Om. Jangan diterusin. Re kecewa sama Om. Re yakin kalau Tante Vivi sama Rafka tahu Om kayak gini, mereka akan sedih Om. Re, kamu boleh benci sama Om. Tapi Om yakin perasaan ini gak salah. Om sayang sama kamu. Belum sempat aku menjawab, Om Rian
langsung memeluk erat tubuhku. Seakan kata-katanya menghipnotisku dan menghilangkan kesadaranku. Aku memang terlalu munafik jika aku mengatakan aku tidak ingin Om Rian menyentuhku. Tapi tidak. Yang boleh menyentuhku hanya orang-orang yang benar mencintaiku. Orang yang benar-benar sayang kepadaku. Tapi kenapa? Kenapa harus Om Rian? Aku yang begitu ngerasa nyaman berada dalam pelukan Om Rian. Aku begitu nyaman. Bahkan sekarang aku ikut memeluk tubuhnya. Tiba-tiba aku meneteskan air mataku. Selama ini aku udah nganggep Om sebagai ayahku sendiri, Om. Om udah baik sama aku. Om selalu peduli sama aku. Padahal aku hanya teman dari Rafka. Iya, Re. Maaf. Jika di balik kebaikan Om itu ternyata Om menyimpan perasaan lain sama kamu. Om melakukan itu juga karena Om merasakan bahwa kamu juga punya perasaan itu sama Om. Aku hanya meneteskan air mataku waktu itu. Kamu kenapa menangis, Re? Om Rian melepaskan pelukannya. Kedua tangannya memegang kepalaku. Kemudian menghapus air mataku. Anak ganteng gak boleh nangis. Nanti gantengnya hilang. Aku juga suka sama kamu, Om. Aku juga sering memperhatikan Om selama ini. Iya. Om tahu itu. Om bisa merasakan itu. Tapi aku gak berani, Om. Om adalah ayah dari sahabatku sendiri. Perasaan manusia tidak ada yang salah, Re. Semua muncul begitu saja. Om juga tidak pernah tahu kenapa perasaan ini tiba-tiba muncul. Jadi itu artinya kamu juga suka sama Om, Re. Aku hanya menundukkan kepalaku. Tidak lama kemudian, daguku dipegang oleh Om Rian. Kemudian sedikit diangkat. Dan dengan begitu cepat, tiba-tiba Om Rian mencium bibirku. Ciuman pertama dari orang yang selama ini sudah mencuri perhatianku atas kebaikannya. Ciuman dari orang yang selama ini aku kagumi. Cukup lama Om Rian membiarkan bibirnya menyatu dalam bibirku. Aku nikmati perasaanku yang akhirnya dapat tersalurkan ini. Darahku seperti mengalir deras dengan begitu cepatnya. Aku sungguh menikmati ciuman ini. Om Rian,
kemudian menidurkanku, dan dia pun rebahan di sampingku. Kami kembali berpelukan dan saling berciuman. Om juga sayang sama kamu, Re. Kita bisa jalani ini. Di belakang Rafka. Re takut, Om. Kenapa kamu takut? Om kan sudah bilang, tidak ada yang salah dari perasaan ini. Setelah itu, Om Rian membalikkan tubuhnya secara terlentang dan mempersilahkanku untuk tidur di atas dadanya. Kali ini, dengan begitu leluasa, aku yang bersandar di bahunya sambil tidur memeluk Om Rian. Om Rian pun mengelus-ngelus rambutku. Sesekali dia mengecup keningku. Aku sangat sayang dengan Om Rian. Tidak lama kemudian, tanganku dibimbing oleh Om Rian. Dia mengarahkan tanganku untuk menuju ke atas bagian tubuh yang paling sensitif dari Om Rian. Aku bisa merasakan sudah ada tonjolan yang cukup besar dari luar celana pendek dari Om Rian. Sesaat aku mencoba melihat Om Rian. Kenapa, Re? Kamu gak suka? Pegang aja. Sekarang itu juga jadi milik kamu, Re. Om sudah lama menantikan saat-saat seperti ini. Tapi Re gak pernah, Om. Re gak tahu harus ngapain. Ikuti saja naluri kamu, Re. Jika kamu suka, lakukan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Setelah tanganku benar-benar berhasil menyentuh jagoan dari Om Rian yang sudah mulai bereaksi, dapat aku rasakan dari luar celana pendek itu. Aku mulai membelainya dengan begitu lembut. Sesekali aku bisa merasakan jagoan kecil dari Om Rian itu mulai berdenyut-denyut. Om Rian semakin menjadi. Dia kembali mencium bibirku. Kamu lucu ya, Re? Om sayang sama kamu. Buka aja, Re, kalau kamu mau. Buka aja celana Om. Biar kamu kenal juga sama jagoan Om.